to our God. Brothers, sisters, let us come, offer God our hearts and minds. Brothers, sisters, raise our voice, glory to the one true God. Give praise to the Lord, we give praise to our God. Give praise to the Lord, we give praise to our God. Brothers, sisters, let us come,
Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan pulau yang indah ini, yang diselimuti hutan pegunungan dan dipelihara oleh lautan Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar dan menerima kasih karunia keselamatan. Nama Tuhan Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup dengan damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Kita angkat pujian dari NKB nomor 3, bait yang ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat
Sebelum firman Tuhan ini akan dibacakan, mari kita akan ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, sebagai kaum perempuan yang merayakan doa anak sedunia di doa kaum perempuan di sedunia di sore ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi kami sadar Bapa bahwa siapakah kami? Kami adalah kaum perempuan yang banyak punya kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu kami mohon tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan sebagai kaum perempuan kami dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Doa Wanita Sedunia, atau yang biasa kita kenal dengan HDWS. Sebuah gerakan ekumenis yang bertujuan mengajak perempuan di berbagai belahan dunia untuk bergandengan tangan, menyatu, saling mengenal, saling menopang, dan mendoakan untuk suatu kehidupan yang berkualitas. Tahun 2023, perayaan Hari Doa Sedunia diarahkan melihat realita dan pergumulan saudari-saudari kita di negara Taiwan. Ada yang pernah ke Taiwan? Ada yang pernah ke Taiwan? Beta belum pernah sampai ke Taiwan. Kalau bilang Chinatown itu pun paling jauh di Jakarta. Mau ke Taiwan paling kurang mesti menguasai bahasa Mandarin. Ada yang bisa berbahasa Mandarin? Beta rasa yang keton tahu bahasa Mandarin itu paling keren itu cuma Gong Si Fa Cai. Gong Si Fa Cai berarti selamat tahun baru, Imlek. Atau kalau yang anak-anak muda, Wo Aini. Gitu? Kalau beta cuma hafal 2 itu tambah 1, Xie. Xie itu terima kasih, terima kasih. Jadi kalau mau ke Taiwan minimal mesti menguasai bahasa Mandarin.
Nah, saya kira sebagian besar dari kita dan mungkin kita semua memang belum pernah menginjakan kaki ke negara Taiwan. Tetapi pasti sebagian besar dari kita sudah mendengar berita dari berbagai media atau sarana informasi lainnya tentang Taiwan. Satu di antaranya yang sudah dibagikan di awal kebaktian ini lewat link WCC, ya, gereja-gereja sedunia tentang peringatan Hari Doa Sedunia tahun 2023. Nah, meskipun kita tidak pernah atau belum pernah menginjakan kaki ke Taiwan, tapi dari media-media itu kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi, khususnya kehidupan kekristenan di Taiwan. Lebih spesifik lagi kehidupan perempuan-perempuan Kristen di sana dan bagaimana pergumulan mereka. Ibu-ibu, saudari-saudari, kalau berbicara soal keyakinan atau agama, keragaman agama di Taiwan menempati urutan kedua di dunia. Selain agama rakyat yang populer, orang Taiwan juga memeluk berbagai agama seperti Buddha, Taoisme, Protestan, Katolik, Islam, juga Yudaisme dan Ortodoks Yunani. Nah, Protestan sendiri di Taiwan itu hanya 5%. Ya, hanya 5% populasinya. Ini menandakan bahwa kelompok Protestan di Taiwan adalah kelompok yang minoritas. Ya, kelompok yang minoritas bukan mayoritas. Sejak diperkenalkan pertama kali ke Taiwan pada masa pendudukan Belanda dan Spanyol, kemudian dilarang hingga pertengahan abad 19 dan dibawa kembali oleh Ordo Dominikan di Filipina lalu berkembang, kekristenan di Taiwan itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Kendati mesti berhadapan dengan berbagai peristiwa dan pergulatan-pergulatan dengan situasi konflik sosial, budaya, politik yang terjadi bahkan sampai saat ini di Taiwan. Tetapi ada fakta yang menarik dari Taiwan. Orang Kristen kendati minoritas di sana, mereka tidak menunjukkan perilaku yang minor. Artinya apa? Bahwa sekalipun mereka minoritas, tapi mereka bisa menunjukkan aksi, perilaku, tindakan yang memperlihatkan kehadiran mereka menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira di sini yang perlu kita mengerti, tidak selalu angka itu menunjukkan kualitas. Jumlah boleh banyak, ya, sampai ribuan bahkan jutaan, tapi belum tentu punya kualitas. Sebaliknya jumlah yang kecil bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, salah satu kelompok kekristenan yang membuktikan itu adalah kelompok kekristenan yang berada di Taiwan. Mereka minoritas, tapi hidup mereka sangat berkualitas. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi mereka menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar mereka. Karena itu mereka bergandengan tangan dengan denominasi-denominasi lain, mereka berkembang dengan baik, mereka berdampingan secara harmonis dan terus melakukan misi pelayanannya bagi negara Taiwan. Sebuah potret pelayanan yang patut disyukuri. Melewati berbagai situasi sulit tapi tetap eksis bekerja, berkarya dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang menjadi berkat bagi sesama. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari yang diberkati oleh Tuhan, potret kekristenan seperti ini atau kurang lebih sama seperti ini pernah dilihat dan disyukuri Paulus dalam siarah pelayanannya. Jemaat Efesus. Satu dari sekian buah pekabaran Injil Paulus disapa oleh Paulus dengan penuh sukacita dan rasa syukur sebagaimana dalam bagian bacaan firman kita tadi.
Ternyata Paulus mendengar tentang kehidupan jemaat di Efesus. Paulus mendengar tentang bagaimana iman mereka. Paulus mendengar tentang bagaimana kekristenan yang tumbuh di sana. Tentu sebagai orang yang membindani lahirnya jemaat itu, Paulus pasti merasa senang. Jemaat yang ia bentuk, jemaat yang ia bina, jemaat yang ia rawat, ternyata menunjukkan kualitas yang berarti. Dan dia mendengar semua tentang iman mereka, tentang kekristenan yang bertumbuh di sana. Dan dari apa yang Paulus dengar, dia menyatakan dua hal yang penting. Rasa syukur kepada Allah sekaligus doa permohonannya. Itu yang terbaca di dalam bagian bacaan kita tadi. Rasa syukur Paulus bertumpu pada penilaiannya, jemaat ini telah menunjukkan kehidupan kekristenan yang baik. Apa tandanya? Ada dua sikap hidup yang menjadi tanda, menjadi indikator bahwa mereka menunjukkan kehidupan kekristenan yang baik. Yang pertama adalah mereka setia di dalam Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah penuh kasih kepada sesama. Bagi Paulus ini ciri hidup kekristenan yang sesungguhnya, setia kepada Tuhan dan penuh kasih kepada sesama. Ucapan syukur Paulus terhadap kedua hal ini menegaskan bahwa jemaat yang benar adalah jemaat yang memelihara kesetiaan kepada Kristus sekaligus menunjukkan kasihnya kepada sesama. Kedua hal ini mesti berjalan secara beriringan. Sebab kesetiaan kepada Tuhan tanpa diiringi oleh kasih kepada sesama sesungguhnya tidak ada gunanya. Bukti bahwa jemaat Efesus telah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan adalah kasih mereka kepada sesama. Atas dasar itu Paulus mengaturkan doa pengharapannya agar jemaat Efesus mereka akan semakin mengenal Kristus, mereka akan konsisten menunjukkan kesetiaannya dalam tindakan dan perilaku hidup sehari-hari. Bapak Ibu, ada pepatah Cina yang mengatakan begini. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter seseorang. Tetapi orang yang hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir akan kehilangan makna pendidikan. Artinya apa? Dapat pengetahuan saja tidak cukup, harus lanjut dengan memaknainya atau memakainya agar hidup lebih baik, hidup lebih berkualitas. Dalam hal beriman pun demikian. Tujuan mendapatkan pengetahuan tentang Kristus dan kasih-Nya bukan hanya sekedar supaya tahu Kristus seperti apa, Kristus itu bagaimana, misinya seperti apa. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk membentuk dan mengarahkan perilaku hidup kita sebagai seorang Kristiani. Jadi tidak bisa berhenti hanya dapat pengetahuan, tapi mesti menghidupinya dalam sikap hidup setiap hari, dalam relasi-relasi yang terbangun. Dan jemaat Efesus menunjukkan hal yang demikian. Sehingga Paulus sekali lagi sangat bersyukur atasnya. Ibu-ibu dan saudari-saudari, beta mau bilang begini. Kenyataan hidup menunjukkan banyak orang termasuk perempuan-perempuan Kristen yang mengaku, mengatakan atau menegaskan diri sebagai pribadi yang punya pengetahuan tentang Tuhan. Bahkan tidak ragu-ragu mengatakan sangat tahu dan sangat kenal Tuhan. Tentu saja itu bisa dibenarkan sebab rata-rata kita semua Kristen sejak lahir. Masa kanak-kanak rajin sekolah minggu. Waktu pemuda aktif persekutuan pemuda. Terlibat dalam perkumpulan kaum perempuan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau bilang tahu Tuhan itu memang betul-betul ada alasannya. Tapi ada tapinya.
Coba cek sikap dan perilaku, apakah menunjukkan ciri orang yang berpengetahuan akan Tuhan dengan baik? Belum tentu. Mengetahui dan mengenal Tuhan tidak ditandai dengan mengatakan tahu banyak tentang Tuhan. Tidak ditandai dengan menyebut nama Tuhan setiap saat. Tidak ditandai dengan menghafal di luar kepala seluruh kisah kehidupannya yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak. Dan bukan karena itu. Kalau perempuan memiliki pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan yang baik tentang Tuhan, ia mesti bagaimana? Dia mesti begini. Satu, dia merawat keluarga, suami, anak-anaknya dengan baik. Karena dia tahu keluarga adalah anugerah Tuhan baginya. Bukan sebaliknya, mengabaikan suami, mengabaikan anak-anaknya. Kalau dia berpengetahuan yang baik, dia akan merawat kehidupannya dengan baik. Dia menjaga sikapnya, dia menjaga tindakannya, dia menjaga perilakunya. Orang Maluku bilang, seng caparuni, seng talamburang sabarang, seng atorang, seng takaruang hadat. Karena hidupnya adalah rahmat Tuhan baginya. Kemolekan, moi, neces itu bukan hanya nampak secara lahiriah, tapi juga nampak di dalam perilakunya. Kalau berpengetahuan yang baik kepada Tuhan, ia akan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan jujur, bertanggung jawab, sungguh-sungguh, tekun, setia. Karena pekerjaan adalah sarana ia bersaksi tentang Allah dalam hidupnya. Kalau ia berpengetahuan yang baik, maka ia akan peduli pada sesama yang menderita. Tidak memikirkan diri sendiri, tidak bersenang atas kesusahan orang lain, atau susah dengan kesenangan orang lain. Banyak orang begitu ya. Orang perempuan apalagi, paling banyak yang terjebak dalam sikap itu. Susah dengan orang pun senang, senang dengan orang pun susah. Ya. Lihat orang senang ketumpung hati yang susah. Lalu mulai kus-kas sana sini. Lihat orang susah ketung hati senang. Apalagi orang yang kita benci. Orang yang berpengetahuan baik tentang Allah tidak seperti begitu. Dia justru peduli bagi orang lain. Dia berjuang bagi kesejahteraan orang lain. Dia berjuang bagi orang-orang yang sengsara. Sebab dia meyakini dia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk kesejahteraan sesamanya. Maka pengetahuan yang benar akan Tuhan akan senantiasa mengarahkan hidup seseorang baik kepada Tuhan, tapi juga baik kepada sesamanya. Omong kosong kalau kita bilang kita tahu Tuhan, tapi hidup kita tidak baik dengan sesama. Parlente kalau ketong bilang, ketong setia untuk Tuhan, tapi kita suka menyakiti orang lain. Itu tidak sejalan. Nah, ini yang dicirikan dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Bukan baca Alkitab sampai hafal ayat kitab, halaman, jumlah baris, jumlah titik koma itu di luar kepala. Bukan itu. Apa yang dilakukan dengan membaca Alkitab itu. Pengetahuan yang baik tentang Allah tidak dicirikan dengan hanya rajin masuk wadah perempuan. Rajin masuk unit. Masuk juga perlu. Tapi bukan hanya itu. Sebab kadang-kadang ada orang yang rajin ibadah, dia sudah merasa dirinya sangat rohaniah. Mengklaim dirinya rohani sekali. Lalu menghakimi sesamanya seenak hatinya. Tidak seperti itu. Pengetahuan tentang Tuhan yang benar dan sebenar-benarnya itu dinampakkan dalam perilaku. Dan itu bisa diraih hanya dengan satu syarat. Dituntun oleh roh Allah, hikmat, wahyu Allah di dalam kehidupannya. Ini yang diungkapkan oleh Paulus sebagai bagian yang kedua.
Paulus minta roh hikmat bagi jemaat Efesus supaya dengan roh itu mereka tetap hidup benar dalam pengenalan akan Allah, konsisten melakukan hal yang baik dalam hidup mereka. Mengapa Paulus minta roh bagi jemaat Efesus? Paulus tahu persis hidup sebagai orang Kristen itu bukan hidup tanpa masalah. Hidup sebagai orang Kristen bukan berarti hidup tanpa tantangan. Hidup sebagai orang Kristen bukan berarti hidup yang dijalani mulus-semulus jalan tol, tidak. Tapi hidup sebagai orang Kristen yang membawa, yang melakukan nilai-nilai kekristenan akan selalu mengandung dan mengundang resiko dalam hidup. Karena itu Paulus berdoa minta roh. Supaya roh apa? Roh bikin kuat. Roh bikin kuat per apa? Kuat berdiri di atas iman, kuat berdiri atas sikap hidup yang benar, kuat berdiri di atas perilaku yang terpuji, supaya tidak gampang jatuh. Paulus meminta roh supaya apa? Supaya jemaat Efesus akan terus konsisten memuliakan Allah dengan perbuatan mereka kendati mungkin mereka mesti menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Ibu-ibu, saudari-saudari dan saya kira kita punya pengalaman hidup yang sama. Kita menghadapi beragam situasi yang sulit, berat, yang tidak mampu mungkin kita atasi. Kadang bisa menimbulkan kekecewaan, hilang pengharapan dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu mengikuti informasi-informasi sejak pagi tadi, di lingkup gereja Protestan Maluku, hari ini kita kehilangan 2 pendeta perempuan. Hari ini, satu itu Ketua Majelis Jemaat Luang Timur. Yang kedua adalah Ketua Majelis Jemaat GPM Pia. Tapi hal yang melatar belakangi pergumulan mereka sampai pada batas akhir itu berbeda. Yang satu dilatari oleh berbagai macam persoalan dan tantangan hidup yang berat sampai tidak mampu lagi itu dipikul. Dan memilih untuk menyudahi siara hidupnya di dunia ini. Sementara yang lainnya dalam keadaan yang begitu lemah, terbatas, tidak berdaya, masih mau berjuang untuk hidup. Itu 2 hal yang berbeda. Tetapi itu yang melingkupi kita dan mungkin hanya hal kecil dari sekian banyak persoalan yang menghimpit kita sebagai orang perempuan. Banyak rumah tangga kita yang kacau, penderitaan atau sakit, orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, anak-anak kita yang mungkin saja memberontak, kemudian mengambil langkah-langkah yang tidak terpuji, tekanan-tekanan ekonomi, beban-beban kehidupan, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, banyak. Disinilah kita memohon dan meminta roh Allah. Disinilah kita meminta hikmat dari Allah. Disinilah kita meminta wahyu dari Allah supaya kita kuat berdiri. Sebab tahu akan Tuhan, kenal Tuhan tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Tapi tahu akan Tuhan, kenal akan Tuhan akan memberi jaminan kita punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Kita melihat pengalaman perempuan-perempuan di Taiwan. Dari histori mereka, sejarah mereka, bagaimana mereka mesti fight untuk hidup. Kita melihat pengalaman-pengalaman hidup kita, pribadi pun persekutuan. Dengan beban-beban yang kita pikul. Kita melihat pengalaman jemaat di Efesus. Dari sana kita belajar. Iman
mesti dibuktikan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tindakan dan perbuatan kita. Orang bisa mengatakan beriman, tapi iman yang sejati justru teruji dan terukur bukan di saat yang aman, tenang, senang, justru di saat yang berat, sulit, dan penat. Itu bisa mencapai hasil yang luar biasa, tingkatan yang luar biasa hanya dengan satu persyaratan: bergantung dan berpengharapan kepada Allah. Meminta roh dari Allah itu penting supaya kita kuat menghadapi kesulitan hidup ini. Amin. Kita ada dalam saat teduh sejenak. Kami telah mendengar kisah iman para wanita dan perempuan di Taiwan, dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari Bapak Ibu kita dengarkan surat-surat itu. Pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 368 pada baitnya yang pertama. Semua yang letih lesu berdosa bercela. Datang saja pada Yesus.
Refrain Kidung Jemaat nomor 368. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Biarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan tetapi untuk menikah. Namun Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberikan Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetapi saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 368 pada bait refrain. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Karena Anda tidak ingin mengambil risiko menulari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan sumber kehidupan, saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Refrain Kidung Jemaat 368. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan
oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada juru selamat kita, untuk menolak sebuah label negatif dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan banyak orang. Refrain Kidung Jemaat nomor 368, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita masuk dalam doa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripada-Mu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita angkat refrain dari Kidung Jemaat nomor 368, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan masuk di dalam persembahan. Hari Doa Sedunia adalah gerakan oikumenis Hari Doa Sedunia adalah gerakan oikumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Kita angkat pujian PKJ 149 bait pertama sampai selesai. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan
muliakan nama Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita meneduhkan diri di hadapan Allah dan kita melafazkan syafaat kita. Ya Kristus, Tuhan dan Allah kami menyapa-Mu dalam wujud persekutuan anak-anak Tuhan yang berbakti dalam peringatan Hari Doa Wanita Sedunia di saat ini. Sebagai perempuan-perempuan gereja di Jemaat GPM Saparwatio, kami menyatu hati dengan seluruh saudara kami, perempuan-perempuan yang berada di negara Taiwan. Kami saling menopang, saling mendoakan dalam iman kami yang teraktakan dalam kebaktian ini kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menjaga dan memelihara hidup kami melewati berbagai pergumulan kehidupan. Kami bersyukur Engkau tetap menuntun menyertai kami dalam setiap denyut-denyut pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur apapun situasi dan keadaan hidup kami, Engkau membawa kami dalam persekutuan ini dan memberi kepada kami kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih bagaimana kami bercermin, diajar untuk bercermin dari pengalaman-pengalaman hidup beriman jemaat di Efesus. Semoga kami akan memetik pelajaran yang penting. Kami akan memetik hikmat yang baik. Lalu kami menjadikannya sebagai nilai, sebagai dasar bagi seluruh gerakan kehidupan kami secara pribadi maupun persekutuan. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan dan penuh berkat bagi sesama. Jadikan kami orang-orang yang mampu mewujud nyatakan pengetahuan dan pengenalan kami akan Tuhan lewat sikap hidup yang berkualitas, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena hanya dengan begitu kami mampu menjadikan hidup kami berarti. Kami bersyukur Tuhan, walau sebagai perempuan
kami mesti menjalani berbagai macam pergumulan kehidupan. Tapi Tuhan selalu ada di sisi hidup kami, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai pekerja, sebagai pencari nafkah, sebagai orang-orang yang terus bergelut, berjuang dengan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan mengenal kami dengan latar-latar belakang hidup kami yang berbeda. Tuhan mengenal kami dengan berbagai macam salib kehidupan yang kami pikul dari dalam diri kami, rumah tangga kami, keluarga kami, sampai pada kehidupan sosial kami. Kami percaya kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami, memberi kepada kami kekuatan dan hikmat untuk terus menjalani kehidupan ini sambil berpengharapan dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah pergulatan kehidupan kami. Syukur Tuhan, dari aras kekudusan-Mu Engkau melihat kami, mengemban beragam peran seperti yang Kau percayakan. Semoga peran-peran yang Kau sandang di bahu kami akan kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bertekun sambil memuliakan Engkau sebagai Sang Penganugerah kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di kesempatan ini kami datang untuk Tuhan mendoakan saudara-saudara kami di negara Taiwan dengan semua situasi sosial kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Terkhususnya saudara-saudara seiman kami, mereka yang berjuang, mereka yang masih terus bergumul untuk memunculkan suatu kehidupan yang baik, layak dan berarti di tengah-tengah berbagai tantangan dan problema kehidupan. Sebagaimana Tuhan menguatkan kami di sini, biarlah Roh-Mu juga menguatkan saudara-saudara kami di Taiwan. Dalam iman kami saling mendoakan, dalam iman kami saling menopang dan menguatkan untuk menciptakan satu kehidupan yang baik, berkualitas di tengah-tengah kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Tolong kami ya Allah, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi subkomisi perempuan dan semua anggota wadah pelayanan perempuan di Jemaat GPM Saparwatio. Mereka yang telah merelakan diri melayani pekerjaan Tuhan, mereka yang telah memikul salib pelayanan, berjalan pada lorong-lorong misi mewartakan kebaikan Tuhan di tengah jemaat ini dengan seluruh realita pergumulan yang ada. Tuhan beri kuat, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri mampu senantiasa. Biarlah peran-peran yang kami lakoni di tengah-tengah wadah pelayanan ini mampu mendatangkan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan perempuan-perempuan gereja yang ada. Tuhan, dalam persekutuan ini pun kami menundukkan kepala, mendoakan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang berduka. Hari ini Kau berkenan memanggil pulang hamba-Hamba-Mu, Ibu Pendeta Haspers, Ketua Majelis Jemaat GPM Luang Timur, juga Ibu Pendeta Tuhumuri, Ketua Majelis Jemaat GPM Pia. Tuhan, siara hidup mereka telah selesai. Misi pelayanan mereka yang Kau percayakan telah mereka tunaikan, dan mereka telah kembali kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh proses pemberangkatan jenazah
yang akan dilakukan dari Luang Timur maupun Jakarta. Biarlah Tuhan turut campur tangan dan bekerja, melintasi lautan, daratan, dan udara. Semoga tiba dalam damai dan sejahtera. Bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Haspers, keluarga besar Tuhumuri Lopati, Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberi kekuatan penghiburan, Engkau berkenan memampukan mereka melewati lembah duka dan kepedihan ini. Begitupun jemaat-jemaat yang ditinggalkan, jemaat KPM Luang Timur, jemaat KPM Pia, pelayan dan umat Tuhan di sana. Tuhan, Engkau berkenan menguatkan mereka selalu. Biarlah semuanya dapat Engkau kendalikan sampai pada waktunya kami menyatu untuk memakamkan rekan-rekan kekasih kami dalam damai dan sejahtera, ya Allah. Bapa, terimalah persembahan syukur yang kami bawa kepadamu. Luapan sukacita yang kami nyatakan lewat pemberian syukur ini tentu tidak sebanding dengan kemurahan dan kebaikan. Tapi semoga semuanya menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi ibadah ini, kebaktian ini akan kami sudahi. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kebaktian ini, kami serahkan untuk Tuhan. Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Apapun yang telah mereka kerjakan lewat peran-peran liturgis yang ada, biarlah menjadi limpah berkat dalam hidup mereka setiap hari. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Terima dan sambut kami dalam doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Dan mengakhirinya dengan bersama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan ibu-ibu, saudara-saudari berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Ibadah hari doa sedunia akan segera usai. Bersama dengan saudara-saudara seiman di Taiwan, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dengan meneruskan Injil kabar keselamatan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan mendengar setiap cerita kita dalam menjaga iman kita. Kiranya Kristus memberikan hikmat untuk benar-benar menghayati makna penebusan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita, sehingga kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tritunggal Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menaungi kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kidungkan bersama Kidung Jemaat 376 pada baitnya yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan jalan damai bagiku. Dikau saja Tuhan jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
Dengan demikian, ibadah hari doa sedunia yang kita laksanakan di saat ini telah selesai. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati kita semua.